Kedatangan di Madiun. Anastasia turun dari kereta api di stasiun Madiun sore itu. Usianya baru 28 tahun. Rambut pirang panjangnya diikat ponytail sederhana. Kulitnya putih seperti orang Eropa pada umumnya, dan matanya biru cerah. Banyak orang di peron yang meliriknya karena jarang sekali ada bule cantik sendirian datang ke kota kecil seperti Madiun. Dia menarik koper roda besar berwarna hitam dan ransel di punggungnya, lalu keluar dari stasiun dengan langkah cepat. Panas sekali di luar. Udara terasa lembab. Matahari masih terik meskipun sudah jam 4 sore. Bau gorengan dan asap knalpot langsung menyambutnya. Di depan stasiun ramai sekali. Ada banyak angkot biru tua yang berebut penumpang, pedagang asongan yang menawarkan minuman dingin, dan tukang ojek yang mangkal di pinggir jalan. Anastasia sempat bingung sebentar, tapi dia sudah riset sebelumnya. Dia naik angkot jurusan pusat kota yang lewat depan penginapan tempat dia booking. Sepanjang perjalanan, Anastasia memandang keluar jendela. Jalanan Madiun tidak terlalu lebar. Banyak motor yang saling klakson, dan trotoar dipenuhi pedagang kaki lima. Ada warung makan kecil-kecil, toko kelontong, dan sesekali terlihat masjid dengan kubah hijau. Kota ini memang tenang dibanding Jakarta atau Bali yang pernah dia kunjungi dulu. Itulah kenapa dia pilih Madiun untuk proyek fotonya. Sebagai fotografer freelance, dia lagi cari suasana Jawa Timur yang asli, bukan yang turis banget. Teman online dari Indonesia bilang Madiun punya makanan enak seperti pecel pincuk dan brem, serta orang-orangnya ramah. Angkot berhenti di depan sebuah penginapan sederhana bernama Homestay Melati. Bangunannya 2 lantai. Catnya putih agak kusam, tapi kelihatan bersih. Pemiliknya, seorang ibu parubaya bernama Bu Sari, sudah menunggu di teras. Anastasia membayar angkot, lalu masuk ke dalam sambil tersenyum. Bu Sari membantu angkat koper ke lantai 2. Kamar yang dipesan Anastasia cukup luas untuk ukuran penginapan murah. Ada tempat tidur double, kipas angin di plafon, kamar mandi dalam, dan jendela besar yang menghadap ke jalan raya. Anastasia langsung unpak barang-barangnya. Dia taruh kamera DSLR dan lensa-lensanya di meja kecil, lalu mandi air dingin untuk hilangkan lelah perjalanan dari Jakarta. Setelah itu, dia keluar lagi mencari makan malam. Tidak jauh dari penginapan ada warung pecel yang ramai. Dia pesan 1 porsi pecel pincuk dengan telur rebus dan tempe goreng. Rasanya pedas sekali, tapi enak. Sayurannya segar, bumbu kacangnya kental. Anastasia makan sambil foto-foto makanan dan suasana warung untuk koleksi pribadinya. Malam mulai turun ketika dia kembali ke penginapan. Langit sudah gelap. Lampu jalan menyala kuning. Jalan raya di depan penginapan masih ramai kendaraan, tapi tidak terlalu bising. Anastasia naik ke kamar, nyalakan kipas angin, dan rebahan di tempat tidur. Perjalanan kereta dari Jakarta ke Madiun makan waktu hampir 8 jam. Jadi badannya capek sekali. Dia cek HP sebentar. Balas pesan dari ibunya di Rusia yang tanya sudah sampai belum. Ibunya khawatir karena Anastasia pergi sendirian ke negara yang jauh. Tapi Anastasia bilang semuanya baik-baik saja. Tidak lama kemudian, dia sudah tertidur pulas. Tapi tidurnya tidak lama. Sekitar jam 2 malam, Anastasia terbangun karena ada suara aneh yang masuk dari jendela. Suara laki-laki membaca sesuatu dengan irama lambat dan merdu. Bukan nyanyi, tapi seperti membaca puisi panjang dengan nada naik turun. Suara itu datang dari arah kanan, tepatnya dari bangunan besar yang terlihat dari jendelanya. Itu masjid. Kubahnya menyala lampu hijau di malam hari. Anastasia bangun dari tempat tidur, mendekat ke jendela. Dia buka tirai tipisnya perlahan. Di halaman masjid, ada beberapa orang duduk melingkar di bawah lampu terang. Mereka pakai sarung dan peci, duduk di atas karpet hijau. 1 orang memimpin bacaan, yang lain mengikuti dengan buku di tangan. Suara yang terdengar itu adalah bacaan Al-Quran, meskipun Anastasia belum tahu namanya saat itu. Irama bacaannya lambat, panjang, dan terdengar sangat tenang di tengah malam yang sepi. Awalnya Anastasia cuma penasaran. Dia berdiri di jendela beberapa menit, mendengarkan saja. Suara itu membuat bulu kuduknya merinding, tapi bukan karena takut. Lebih kerasa aneh yang sulit dijelaskan.
Seperti ada yang menarik hatinya dari dalam. Di Rusia, dia jarang dengar hal seperti ini. Gereja Ortodoks memang ada nyanyian paduan suara, tapi ini beda. Lebih sederhana, lebih dalam. Dia coba tidur lagi, tapi sulit. Suara tadarus itu terus masuk ke kamar. Akhirnya Anastasia duduk di kursi dekat jendela. Buka jendela lebar-lebar supaya lebih jelas. Udara malam masuk. Agak sejuk setelah hujan kecil tadi sore. Dia amati orang-orang di masjid itu dari kejauhan. Ada yang tua, ada yang muda. Mereka baca bergantian. Kadang satu orang sendirian baca panjang, kadang ramai-ramai. Sesekali terdengar suara, "Amin," pelan dari yang lain. Anastasia tidak paham apa yang dibaca, tapi iramanya membuat dia tenang. Pikirannya yang tadi penuh dengan rencana foto besok hari jadi kosong. Dia ingat masa kecilnya di Moskow, saat orang tuanya masih bersama. Ayahnya suka putar musik klasik malam-malam, tapi ini lebih dari musik. Ada rasa damai yang aneh. Waktu berlalu tanpa terasa. Jam di HP menunjukkan sudah jam 3 lewat. Tadarus di masjid masih berlangsung. Anastasia akhirnya ambil HP, cari di Google. Suara orang baca di masjid malam hari Indonesia. Muncul banyak hasil tentang tadarus Ramadan. Ternyata bulan ini memang Ramadan. Umat Muslim baca Al-Quran lebih banyak di malam hari. Anastasia baca sekilas penjelasannya, tapi belum terlalu dalam. Dia kembali mendengarkan. Suara itu seperti gelombang, naik turun, kadang pelan kadang agak keras. Anastasia merasa dadanya sesak, tapi bukan sesak yang buruk. Lebih seperti ada yang lama hilang tiba-tiba kembali. Dia tidak sadar sudah hampir 1 jam dia duduk di situ. Akhirnya tadarus selesai. Lampu masjid mulai dimatikan satu persatu. Orang-orang bubar, pulang naik motor atau jalan kaki. Anastasia tutup jendela, kembali ke tempat tidur. Tapi dia tidak langsung tidur. Dia rebahan sambil tatap plafon, mikir tentang suara tadi. Besok dia rencana mulai keliling kota untuk foto. Tapi sekarang pikirannya penuh dengan tadarus itu. Dia merasa ada yang berubah di dalam dirinya. Meskipun kecil, rasa penasaran yang baru muncul. Pagi harinya, Anastasia bangun agak siang karena malam kurang tidur. Matahari sudah tinggi ketika dia keluar kamar. Bu Sari di bawah lagi nyapu halaman. Senyum ramah saat lihat Anastasia turun. Anastasia sarapan roti dan teh manis yang disediakan penginapan. Lalu siap-siap keluar bawa kamera. Tapi sebelum pergi, dia sempat melirik ke arah masjid lagi. Bangunannya biasa saja di siang hari, tapi malam tadi terasa beda. Anastasia mulai jalan kaki ke alun-alun Madiun yang tidak terlalu jauh. Dia foto orang-orang di pasar pagi, anak kecil main layangan, dan pedagang brem yang lagi cetak kue. Kota ini memang tenang, cocok untuk dia yang lagi cari inspirasi. Tapi sepanjang hari itu, pikirannya sesekali kembali ke suara malam tadi. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia sudah tidak sabar menunggu malam lagi. Saat matahari terbenam, Anastasia kembali ke penginapan. Dia istirahat sebentar, makan malam di warung dekat situ, lalu naik ke kamar. Jam 9 malam, suara adzan maghrib terdengar dari masjid. Tidak lama kemudian, suara tadarus mulai lagi. Kali ini Anastasia langsung buka jendela lebar-lebar. Dia tarik kursi lebih dekat, duduk menghadap langsung ke masjid. Penasaran yang semakin dalam. Pagi berikutnya, Anastasia bangun dengan mata agak berat. Malam tadi dia tidur terlambat karena terus mendengarkan suara tadarus dari masjid. Tapi dia tidak merasa kesal, malah ada energi baru di badannya. Dia mandi cepat, pakai celana jeans dan kaos lengan panjang yang sopan, lalu turun sarapan. Bu Sari sudah siapkan nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi dan teh manis hangat. Anastasia makan sambil ngobrol sedikit pakai bahasa Inggris campur gesture. Bu Sari tersenyum ramah meskipun tidak lancar bahasa asing. Setelah sarapan, Anastasia langsung keluar bawa kamera. Dia jalan kaki ke pasar besar Madiun yang cuma 10 menit dari penginapan. Pasar pagi ramai sekali. Pedagang sayur duduk di lantai dengan timbangan manual. Ada yang jual ikan segar, daging ayam potong, dan rempah-rempah warna-warni. Anastasia foto banyak,
tumpukan cabai merah, wajah nenek-nenek yang lagi tawar-menawar. Anak kecil bantu orang tuanya angkat keranjang. Orang-orang di pasar sering meliriknya. Ada yang tersenyum, ada yang cuma curi-curi pandang. Beberapa pedagang bahkan ajak foto bareng. Anastasia senang sekali karena suasananya hangat. Siang harinya panas sekali. Jadi Anastasia istirahat di warung kopi pinggir pasar. Dia pesan es teh manis dan gorengan tahu isi. Sambil duduk, dia edit foto-foto tadi di laptop kecil yang dibawa di ransel. Hasilnya bagus. Warna pasar cerah dan hidup. Tapi pikirannya sesekali melayang ke suara malam tadi. Dia buka HP lagi. Cari lebih dalam tentang tadarus. Ternyata tadarus adalah kegiatan baca Al-Quran bersama-sama, terutama di bulan Ramadan. Bulan ini memang Ramadan. Umat Muslim puasa dari subuh sampai maghrib. Anastasia baca sekilas bahwa Al-Quran adalah kitab suci mereka, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dia tidak terlalu paham, tapi rasa penasaran semakin besar. Anastasia ingat masa kecilnya di Rusia. Keluarganya Ortodoks Kristen tapi tidak terlalu rajin ke gereja. Orang tuanya cerai saat dia remaja. Sejak itu dia jarang mikir soal agama. Hidupnya lebih ke kerja, traveling, dan foto. Tapi suara tadarus itu seperti menyentuh bagian hatinya yang lama kosong. Sore hari, Anastasia lanjut jalan ke alun-alun kota. Di sana ada taman kecil. Orang-orang duduk santai. Anak-anak main sepeda. Ada penjual balon dan es krim keliling. Dia foto burung merpati yang banyak di lapangan. Juga masjid besar yang ada di pinggir alun-alun. Masjid itulah yang malam-malam suara tadarusnya terdengar sampai penginapan. Siang hari masjid kelihatan biasa saja. Cat putih dengan kubah hijau. Halamannya luas dengan pohon-pohon besar. Anastasia duduk di bangku taman sebentar. Amati orang-orang yang keluar masuk masjid. Banyak yang pakai sarung dan mukena. Mungkin habis sholat. Dia merasa asing, tapi tidak takut. Orang-orang di Madiun ramah. Tidak ada yang ganggu dia meskipun jelas bule. Malah beberapa anak kecil lewat sambil senyum dan bilang, "Hello mister," meskipun dia cewek. Maghrib tiba. Anastasia kembali ke penginapan. Dia makan malam di warung dekat situ. Pesan soto ayam yang kuahnya bening dan harum. Setelah makan, dia naik ke kamar. Istirahat sebentar sambil scroll media sosial. Teman-temannya di Rusia posting foto salju. Moskow lagi dingin sekali. Anastasia bandingkan dengan Madiun yang panas tapi ramah. Dia kirim beberapa foto pasar ke ibunya. Ibunya balas singkat bilang hati-hati saja. Jam 9 malam, suara adzan Isya terdengar. Tidak lama kemudian, tadarus mulai lagi. Kali ini Anastasia langsung buka jendela lebar-lebar dan tarik kursi lebih dekat. Dia matikan lampu kamar supaya bisa lihat lebih jelas ke masjid. Malam itu orang-orang lebih banyak daripada semalam. Halaman masjid penuh karpet, lampu terang, dan suara bacaan Al-Quran mengalir deras. Anastasia duduk diam, mendengarkan berjam-jam. Irama bacaannya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat panjang. Kadang satu orang baca sendiri, suaranya dalam dan tenang. Kadang ramai-ramai, seperti paduan suara sederhana. Dia tidak paham artinya satu kata pun, tapi perasaan damai semakin kuat. Dadanya seperti dipenuhi kehangatan, meskipun udara malam agak dingin. Dia coba cari terjemahan di HP. Ada aplikasi Al-Quran dengan bahasa Inggris. Anastasia download, lalu coba buka surat yang lagi dibaca malam itu. Dia tebak dari iramanya mungkin surat Al-Baqarah atau something panjang. Dia baca terjemahan pelan-pelan. Ayat-ayat tentang ciptaan Allah, langit dan bumi, membuatnya terdiam. Bukan karena langsung percaya, tapi karena bahasanya sederhana tapi dalam. Malam semakin larut, tapi Anastasia tidak mau tidur. Dia tetap duduk di kursi, kadang sandar ke dinding, mata terpaku ke masjid. Busari sempat naik ke atas bawa air minum. Lihat Anastasia duduk di jendela, cuma tersenyum dan bilang malam dalam bahasa Indonesia. Anastasia balas senyum, tidak cerita apa-apa. Tadarus selesai sekitar jam 1 malam. Orang-orang bubar pelan-pelan. Motor dinyalakan satu persatu. Anastasia baru tutup jendela, rebahan di tempat tidur.
Tapi tidurnya gelisah. Mimpi aneh-aneh tentang suara yang memanggilnya. Pagi harinya dia bangun lagi dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. Hari ketiga di Madiun, Anastasia keluar lebih pagi. Dia ke tempat makan pecel pincuk yang kemarin enak. Makan di daun pisang. Pedasnya bikin keringat keluar. Setelah itu dia naik angkot keluar kota sedikit. Ke sawah-sawah hijau yang ada di pinggiran Madiun. Dia foto petani yang lagi tanam padi, kerbau yang narik bajak, dan anak-anak yang mandi di sungai kecil. Suasana pedesaan tenang sekali, beda dengan kota. Tapi sepanjang hari, pikirannya tetap kembali ke tadarus. Dia mulai mikir, kenapa suara itu begitu menarik baginya. Di Rusia dia pernah dengar musik klasik, opera, bahkan konser rock, tapi tidak ada yang seperti ini. Sederhana, tanpa alat musik, tapi langsung masuk ke hati. Malam harinya sama lagi. Begitu tadarus mulai, Anastasia sudah siap di jendela. Kali ini dia bawa notebook kecil, catat waktu mulai dan selesai, juga tebakan surat yang dibaca. Dia semakin sering buka aplikasi terjemahan, baca ayat-ayat yang sesuai irama. Ada satu ayat tentang rahmat Allah yang membuat matanya berkaca-kaca sendirian. Dia hapus air mata cepat. Tidak mau Busari lihat kalau naik lagi. Hari demi hari berlalu seperti itu. Anastasia tetap foto keliling Madiun, ke stasiun kereta lama, ke pabrik Brem, ke sungai Bengawan Solo yang lebar. Portofolionya semakin tebal. Tapi malam selalu untuk tadarus. Dia mulai kenal jadwalnya. Mulai setelah Isya, kadang ada jeda untuk sholat tahajud, lalu lanjut lagi sampai subuh hampir tiba. Penasarannya semakin dalam. Dia mulai cari video tadarus di YouTube. Bandingkan dengan yang di masjid dekat penginapan. Yang di Madiun ini lebih sederhana, tidak ada qari terkenal. Tapi justru itulah yang membuatnya terasa nyata. Orang-orang biasa, suara biasa, tapi penuh kehusyukan. Anastasia mulai mikir untuk mendekat lebih jauh. Duduk di jendela saja rasanya kurang. Dia ingin lihat langsung dari dekat. Mungkin dari luar pagar masjid. Tapi dia masih ragu. Takut ganggu atau tidak diterima karena bukan muslim. Tapi rasa ingin tahu itu semakin kuat. Seperti ada yang tarik dia pelan-pelan. Malam terakhir minggu pertama di Madiun, tadarus lagi terdengar merdu. Anastasia duduk di jendela seperti biasa. Tapi kali ini dia ambil keputusan. Besok malam, dia akan coba mendekat ke masjid. Pakai baju yang lebih tertutup. Duduk di luar saja, tidak masuk. Dia ingin rasakan suasananya lebih dekat. Jantungnya berdegup kencang mikirin itu. Tapi juga excited. Sesuatu yang besar sedang mulai di hidupnya. Meskipun dia belum tahu apa. Pertemuan pertama dengan komunitas. Anastasia sudah 1 minggu lebih di Madiun. Setiap malam dia tetap duduk di jendela mendengarkan tadarus. Tapi rasa ingin mendekat semakin kuat. Dia sering mikir, kalau cuma dari kamar saja rasanya kurang lengkap. Dia ingin lihat langsung bagaimana orang-orang itu duduk melingkar. Bagaimana ekspresi wajah mereka saat baca Al-Quran. Tapi dia takut. Takut dianggap mengganggu atau tidak sopan karena dia bukan muslim dan jelas bule. Akhirnya malam itu dia ambil keputusan. Setelah makan malam, Anastasia mandi dan ganti baju yang lebih tertutup. Dia pakai celana panjang hitam, kaos lengan panjang abu-abu, dan syal tipis yang dibeli di pasar untuk tutupi bahu dan dada. Rambut pirangnya tetap tergerai, tapi dia ikat rendah supaya tidak terlalu mencolok. Dia cek di cermin berkali-kali. Pastikan kelihatan sopan. Tas kecil di bawah. Isinya hanya HP dan dompet. Jam 9 malam. Suara adzan Isya sudah selesai. Tadarus mulai terdengar. Anastasia turun dari kamar pelan-pelan supaya Busari tidak bertanya. Dia keluar penginapan. Jalan kaki menyeberang jalan raya yang sudah sepi. Masjid besar itu cuma 50 meter dari penginapan. Tapi malam itu rasanya jauh sekali. Jantungnya berdegup kencang saat mendekat pagar besi hitam yang mengelilingi halaman masjid. Halaman luas. Lampu terang dari tiang-tiang tinggi. Karpet hijau digelar besar-besaran. Orang-orang duduk melingkar di beberapa kelompok. Ada yang tua pakai sarung batik. Ada yang muda pakai kaos oblong biasa. Wanita-wanita duduk terpisah di bagian belakang. Pakai mukena putih.
Suara bacaan Al-Quran mengalir dari mikrofon kecil yang diletakkan di tengah lingkaran utama. Anastasia berdiri di luar pagar dulu, amati dari kejauhan. Tidak ada yang langsung notis dia. Dia tarik napas dalam, lalu masuk lewat gerbang samping yang terbuka. Kakinya melangkah pelan di atas rumput halaman. Dia pilih duduk di pojok paling pinggir, dekat pohon besar, agak jauh dari lingkaran utama. Dia duduk bersila di atas karpet kosong, punggung sandar ke dinding masjid. Dari situ dia bisa lihat lebih jelas. Orang-orang fokus sekali membaca. Ada yang pegang mushaf besar, ada yang dari HP. Yang memimpin bacaan malam itu seorang bapak tua berjanggut putih. Suaranya dalam dan tenang. Setiap selesai satu ayat panjang, yang lain diam sebentar, lalu lanjut. Sesekali ada yang batuk pelan atau geser posisi duduk. Tapi suasana tetap khusyuk. Anastasia duduk diam saja, tidak bergerak banyak. Suara tadarus sekarang terdengar sangat dekat, seperti mengelilingi dirinya. Dia merasa lebih tenang daripada saat di jendela kamar. Udara malam sejuk, bau rumput basah karena disiram sore tadi. Beberapa orang mulai notis keberadaannya. Ada yang melirik sebentar, tapi tidak ada yang marah atau usir. Malah beberapa tersenyum kecil, seperti menyapa tanpa kata. Waktu berlalu cepat. Anastasia lupa waktu, tenggelam dalam irama bacaan. Dia coba ikuti dari aplikasi terjemahan di HP yang diatur mode gelap supaya tidak silau. Ayat-ayat yang dibaca malam itu tentang kisah Nabi Musa dan kaumnya. Terjemahan bahasa Inggrisnya sederhana, tapi membuat Anastasia mikir dalam-dalam. Dia bandingkan dengan cerita di Alkitab yang pernah dia baca sekilas waktu kecil. Tiba-tiba tadarus jeda sebentar. Orang-orang berdiri untuk sholat sunnah tahajud. Anastasia tetap duduk di pojok. Amati mereka baris rapi, sujud serentak. Gerakan mereka kompak, tenang, tanpa tergesa. Setelah selesai, tadarus lanjut lagi dengan surat lain yang lebih pendek. Saat tadarus hampir selesai, seorang pemuda mendekat ke arah Anastasia. Usianya sekitar 25 tahun. Pakai kaos hitam polos dan sarung kotak-kotak. Wajahnya ramah, kulit sawo matang, rambut pendek rapi. Namanya Rizky, mahasiswa semester akhir di universitas lokal yang jurusan teknik. Dia bisa bahasa Inggris karena sering ikut program pertukaran pelajar. Rizky duduk agak jauh dulu, tidak langsung dekat supaya Anastasia tidak kaget. Dia amati sebentar, lalu mendekat pelan dan duduk di samping dengan jarak sopan. Anastasia notis, tapi tidak takut. Rizky mulai perkenalan dengan bahasa Inggris sederhana. Dia tanya dari mana, sudah berapa lama di Madiun, dan apa yang membuat Anastasia datang ke masjid malam-malam. Anastasia jawab jujur. Dia cerita bahwa dia mendengar suara tadarus dari penginapan setiap malam, lalu penasaran dan ingin lihat langsung. Rizky tersenyum lebar, bilang bahwa banyak orang baru pertama kali dengar tadarus juga merasa tenang. Dia jelaskan sedikit apa itu tadarus, bahwa di bulan Ramadan umat muslim berusaha hatam Al-Quran, baca bersama supaya lebih semangat. Setelah itu Rizky jelaskan ayat yang baru saja dibaca. Dia cerita tentang makna tauhid, bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Anastasia mendengarkan serius, sesekali angguk. Dia tanya beberapa hal dasar, seperti kenapa baca dengan irama tertentu, kenapa ada yang nangis pelan saat baca. Rizky jawab sabar, bilang bahwa Al-Quran bukan cuma bacaan, tapi obat hati. Tadarus akhirnya selesai sekitar jam 1 malam. Orang-orang salam-salaman, bubar pelan-pelan. Rizky ajak Anastasia duduk sebentar lagi karena masih ada yang jualan makanan kecil di depan masjid. Mereka pindah ke teras masjid, beli bubur kacang hijau hangat dan martabak mini. Anastasia makan lahap karena malam itu dingin. Rizky cerita tentang kehidupan di Madiun, bahwa kota ini kecil tapi orangnya guyup. Dia tanya tentang Rusia, tentang salju dan bangunan-bangunan tua di Moskow. Anastasia cerita sedikit tentang pekerjaannya sebagai fotografer, bahwa dia lagi kumpul materi untuk proyek tentang Indonesia Timur. Rizky bilang kalau butuh guide keliling, dia bisa bantu karena kuliahnya tidak terlalu padat. Sejak malam itu, Anastasia mulai datang setiap malam ke masjid. Dia selalu pilih pojok yang sama,
Duduk dia mendengarkan. Kadang Rizky datang menyapa. Duduk sebentar jelaskan ayat yang sedang dibaca. Lama-lama beberapa orang lain juga kenal wajahnya. Ada bapak-bapak yang kasih salam setiap lewat. Ada ibu-ibu yang senyum ramah dari bagian wanita. Anastasia mulai belajar beberapa kata dasar. Dia hafal, Assalamualaikum, untuk menyapa, dan Waalaikumsalam, untuk balas. Juga, Alhamdulillah, saat ditanya kabar. Rizky ajari pelan-pelan, tidak buru-buru. Anastasia merasa diterima, meskipun dia belum paham banyak tentang Islam. Malam-malam berikutnya, dia semakin sering duduk sampai akhir tadarus. Setelah itu kadang ikut Rizky dan beberapa temannya makan malam kecil di warung 24 jam dekat masjid. Mereka pesan nasi goreng atau mie rebus, ngobrol tentang hal ringan. Anastasia cerita tentang masa kecilnya yang sulit setelah orang tua cerai, tentang kesepian di kota besar Rusia. Rizky dengar saja, tidak banyak komentar, tapi kehadirannya membuat Anastasia nyaman. Hari-hari di siang hari tetap untuk foto. Anastasia keliling lebih jauh, ke Caruban, ke Dolopo, foto kerajinan batik dan makanan khas. Tapi malam selalu kembali ke masjid. Suasana tadarus sekarang bukan cuma suara, tapi juga wajah-wajah orang-orang, bau kopi yang diseduh di termos besar, dan rasa damai yang semakin dalam. Satu malam, saat tadarus baca surat Ar-Rahman, Anastasia tidak bisa tahan. Ayat tentang nikmat Allah yang berulang. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan, membuat matanya basah. Dia hapus air mata pelan supaya tidak kelihatan. Rizky notice, tapi tidak bilang apa-apa, cuma kasih tisu dari sakunya. Sejak itu Anastasia semakin yakin, ada sesuatu yang besar sedang terjadi di hatinya. Dia mulai baca terjemahan Al-Quran lebih serius di kamar. Perjalanan menuju syahadat. Anastasia sudah hampir 3 minggu di Madiun. Hari-harinya terbagi rapi. Pagi sampai sore untuk foto keliling kota dan desa sekitar. Malam untuk tadarus di masjid. Dia semakin nyaman duduk di pojok halaman. Kadang pindah lebih dekat ke lingkaran wanita kalau ada tempat kosong. Orang-orang di masjid sudah hafal wajahnya. Beberapa ibu-ibu bahkan kasih dia kurma atau air mineral saat jeda tadarus. Anastasia merasa seperti punya keluarga baru di tempat asing ini. Rizky selalu ada hampir setiap malam. Setelah tadarus selesai, mereka sering duduk di teras masjid sambil makan makanan kecil yang dijual pedagang kaki lima. Rizky jelaskan lebih dalam tentang Islam. Dia mulai dari dasar, rukun iman 6, rukun Islam 5, kisah Nabi Muhammad dari lahir sampai wafat. Anastasia dengar serius. Sesekali tanya hal-hal kecil seperti kenapa harus sholat menghadap Ka'bah, atau apa bedanya sunnah dan wajib. Rizky jawab sabar. Pakai contoh sederhana supaya mudah dipahami. Di siang hari, Anastasia sering duduk di kamar penginapan baca terjemahan Al-Quran di HP. Dia download versi bahasa Inggris yang lengkap dengan tafsir ringan. Surat-surat pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falah, dan Anas dia baca berulang kali. Maknanya tentang keesaan Allah membuat hatinya tenang. Dia ingat masa lalu di Rusia. Orang tuanya cerai saat dia berusia 15 tahun. Ayahnya pergi dengan wanita lain. Ibunya kerja keras tapi sering depresi. Anastasia pernah minum alkohol terlalu banyak di usia 20. Pernah coba obat penenang karena tidak bisa tidur. Hidupnya waktu itu terasa hampa, seperti cari sesuatu tapi tidak tahu apa. Sekarang, baca Al-Quran seperti jawaban atas semua itu. Ayat tentang sabar, tentang ujian hidup, tentang janji surga bagi yang bertakwa, membuat Anastasia sering menangis sendirian di kamar. Dia hapus air mata cepat kalau Busari naik bawa handuk bersih atau air minum. Ramadan semakin mendekati akhir. Masjid semakin ramai setiap malam karena banyak yang kejar hatam Al-Quran. Anastasia ikut buka puasa bersama beberapa kali. Rizky ajak dia ke masjid saat maghrib. Duduk di bagian wanita. Meja-meja panjang penuh makanan. Kolak pisang, kurma, gorengan, nasi kotak sederhana. Anastasia makan lahap. Rasanya lebih enak karena lapar seharian ikut atmosfer puasa meskipun dia belum wajib. Setelah buka, ada sholat tarawih berjamaah. Anastasia duduk di belakang, amati gerakan sholat yang rapi dan serentak.
Hubungan dengan Rizky semakin dekat. Mereka sering jalan bareng siang hari kalau Rizky tidak kuliah. Rizky ajak Anastasia ke tempat-tempat yang jarang dikunjungi turis. Pasar malam kecil di pinggiran, sungai kecil untuk foto sunset, atau warung sate kelatak yang enak. Mereka ngobrol banyak. Anastasia cerita tentang mimpi buruk masa lalunya, tentang rasa kesepian di Rusia yang dingin. Rizky cerita tentang keluarganya yang sederhana. Ayahnya guru ngaji, ibunya jualan kue di rumah. Mereka saling paham tanpa perlu banyak kata. Tapi ada konflik kecil yang mulai muncul. Ibunya di Rusia sering telepon. Awalnya cuma tanya kabar dan foto-foto yang Anastasia kirim. Tapi lama-lama ibunya notice perubahan. Anastasia sering posting foto masjid atau makanan halal di media sosial. Ibunya tanya kenapa sering ke masjid. Kenapa pakai baju lebih tertutup? Anastasia jawab jujur bahwa dia lagi belajar tentang Islam. Ibunya langsung khawatir. Dia bilang Islam agama keras. Banyak berita buruk di TV Rusia tentang teroris. Anastasia coba jelaskan bahwa yang dia lihat di Madiun beda. Orang-orang baik dan ramah. Tapi ibunya tetap marah. Bilang jangan gila ikut agama lain. Cepat pulang saja. Telepon itu membuat Anastasia sedih beberapa hari. Dia cerita ke Rizky saat mereka duduk di alun-alun malam hari. Rizky dengar saja, lalu bilang bahwa hidayah itu proses. Tidak semua keluarga langsung terima. Dia kasih contoh sahabat Nabi yang dulu disiksa keluarganya sendiri karena masuk Islam. Anastasia merasa lebih kuat setelah itu. Dia mulai belajar hal-hal praktis. Rizky ajari wudhu di kamar mandi masjid bagian wanita. Pakai air keran biasa. Anastasia praktek berkali-kali sampai hafal urutan. Niat, cuci tangan, kumur, hidung, muka, tangan sampai siku, kepala, telinga, kaki. Gerakannya sederhana tapi terasa bersih sekali. Lalu Rizky ajari gerakan sholat dasar. Anastasia praktek di kamar sendirian. Pakai sajadah kecil yang dibeli di toko dekat masjid. Awalnya kaku, sering lupa bacaan atau urutan. Tapi lama-lama lancar. Satu malam, saat tadarus baca surat Maryam tentang kelahiran Nabi Isa, Anastasia merasa hatinya penuh. Dia sudah baca terjemahan berkali-kali. Paham bahwa Islam menghormati Nabi Isa sebagai Nabi besar, bukan Tuhan. Itu hilangkan keraguan terakhirnya tentang Trinitas yang dulu dia pelajari di gereja Ortodoks. Malam itu, setelah tadarus selesai, Anastasia bilang ke Rizky bahwa dia sudah mantap ingin masuk Islam. Rizky kaget tapi senang. Dia bilang tidak perlu buru-buru. Tapi kalau sudah yakin, besok bisa ke ustadz masjid untuk syahadat. Anastasia angguk tegas. Malam itu dia tidur gelisah. Tapi bahagia. Pagi harinya dia mandi besar. Pakai baju paling bagus yang dia punya. Gamis panjang warna krem yang dibeli khusus. Syal besar untuk tutup rambut meskipun belum wajib. Sore menjelang maghrib, Rizky jemput Anastasia ke masjid. Ustadz yang biasa pimpin tadarus sudah menunggu di ruang kecil dekat kantor takmir. Namanya Pak Imam, usia 50-an, ramah dan sabar. Rizky perkenalkan Anastasia, cerita singkat perjalanan spiritualnya. Pak Imam tanya beberapa hal dasar. Apakah Anastasia yakin masuk Islam karena kemauan sendiri? Apakah paham syahadat artinya menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya? Anastasia jawab tegas bahwa dia yakin 100%. Pak Imam senyum, lalu ajak ke ruang utama masjid yang sudah ramai menunggu buka puasa. Beberapa orang sudah tahu rencana ini dari Rizky. Mereka duduk melingkar kecil di depan mihrab. Anastasia duduk di tengah. Tangannya gemetar sedikit tapi hatinya tenang. Pak Imam mulai dengan doa pendek. Lalu dia ucapkan syahadat pelan supaya Anastasia ikuti. Anastasia ulang dengan suara jelas meskipun ada aksen Rusia. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu semua orang ucapkan amin serentak. Peluk Anastasia bergantian dengan hangat. Air mata Anastasia jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan sedih, tapi bahagia yang terlalu besar. Orang-orang kasih selamat. Ada yang kasih hadiah kecil seperti tasbih atau buku doa. Rizky berdiri di samping. Matanya berkaca-kaca juga.
Setelah itu ada selamatan sederhana, nasi kotak, ayam goreng, dan kue basah. Semua makan bersama, suasana hangat seperti keluarga besar. Malam itu Anastasia resmi jadi mualaf. Dia pilih nama Islam Aisyah, karena suka kisah Aisyah istri Nabi yang pintar dan berani. Orang-orang panggil dia Aisyah mulai saat itu. Dia pulang ke penginapan dengan hati penuh syukur. Busari yang sudah tahu dari orang masjid, peluk Aisyah erat begitu masuk pintu. Sejak malam itu, hidup Aisyah berubah total. Dia mulai pakai hijab setiap keluar, belajar sholat 5 waktu dengan benar, dan ikut pengajian kecil untuk mualaf yang diadakan seminggu sekali. Rizki selalu dampingi, tapi tetap jaga batas. Mereka semakin dekat, tapi Aisyah tahu perjalanan barunya baru saja mulai. Kebahagiaan baru sebagai muslimah. Aisyah bangun pagi dengan perasaan ringan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sejak malam syahadatnya, hidupnya seperti mulai dari nol tapi dengan dasar yang kuat. Dia mandi, pakai gamis panjang warna biru muda yang baru dibeli di pasar, lalu pasang hijab segi 4 dengan peniti rapi. Cermin di kamar mandi menunjukkan wajah yang sama, rambut pirang tertutup rapi, kulit putih masih terlihat di wajah dan tangan, tapi ada cahaya baru di matanya. Sholat subuh jadi rutinitas pertama setiap hari. Aisyah praktek sendirian di kamar, pakai sajadah kecil yang dikasih Pak Imam malam selamatan. Gerakannya sudah lebih lancar setelah Rizki ajari berkali-kali. Bacaan surat pendek seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan Al-Kautsar sudah hafal di luar kepala. Setelah sholat, dia duduk sebentar baca doa pagi dan zikir ringan yang dia catat di buku kecil. Rasanya tenang sekali, seperti beban masa lalu perlahan hilang. Sarapan di penginapan sama seperti biasa, nasi goreng atau bubur ayam buatan Busari. Tapi sekarang Busari panggil dia, Nak Aisyah, dengan senyum lebih lebar. Busari senang sekali ada mualaf di penginapannya. Sering kasih porsi makan lebih banyak atau buah-buahan gratis. Aisyah makan sambil cerita sedikit tentang rencana hari itu. Lalu keluar bawa kamera seperti biasa. Pekerjaan fotografi tetap jalan. Aisyah keliling Madiun dengan semangat baru. Dia foto masjid-masjid kecil di kampung, pengajian anak-anak di musola, ibu-ibu yang lagi bikin kue lebaran menjelang Idul Fitri. Hasil fotonya sekarang beda, lebih ada jiwa. Dia tangkap ekspresi wajah orang saat sholat berjamaah, cahaya matahari pagi yang masuk lewat jendela masjid, atau senyum anak kecil yang baru selesai mengaji. Portofolionya semakin tebal, dan dia rencana bikin pameran kecil nanti kalau sudah pulang ke Rusia, meskipun belum tahu kapan. Siang hari sering panas, jadi Aisyah istirahat di warung kopi atau kembali ke penginapan. Dia pakai waktu itu untuk belajar lebih dalam. Ada pengajian khusus mualaf yang diadakan 2 kali seminggu di rumah Pak Imam. Pesertanya tidak banyak, cuma 5 orang termasuk Aisyah. Mereka belajar tajwid dasar, fikih sholat, dan cerita sahabat Nabi. Aisyah duduk paling depan, catat semua di buku tebal. Dia hafal doa-doa harian, doa masuk rumah, doa keluar rumah, doa naik kendaraan. Semua terasa praktis dan bermanfaat. Rizki selalu dampingi di pengajian itu. Habis belajar, mereka sering jalan bareng ke alun-alun atau warung makan halal. Hubungan mereka semakin dekat, tapi tetap jaga batas. Mereka tidak pegangan tangan atau berduaan di tempat sepi. Rizki sering cerita rencana masa depan. Habis lulus kuliah dia mau kerja di perusahaan teknik di Surabaya, tapi tetap ingin dekat dengan keluarga di Madiun. Aisyah cerita mimpi dia bikin buku foto tentang kehidupan muslim di Indonesia. Mereka saling dukung, dan perlahan muncul perasaan lebih dari teman. Malam hari tetap untuk masjid. Tadarus Ramadan sudah hampir selesai. Sebentar lagi malam Lailatul Hadar. Aisyah sekarang duduk di bagian wanita, ikut baca Al-Quran pelan-pelan pakai mushaf yang dikasih Rizki. Tajwidnya masih belepotan, tapi ibu-ibu di sebelah sabar bantu koreksi. Setelah tarawih, ada kultum singkat dari ustadz tamu. Aisyah dengar serius, catat poin-poin penting di HP. Ramadan berakhir dengan Idul Fitri yang meriah. Aisyah ikut sholat Id di lapangan besar dekat stasiun. Ribuan orang pakai baju baru, karpet digelar luas, suara takbir menggema.
Aisyah pakai gamis putih dan hijab senada, berdiri di syaf wanita. Habis sholat, salam-salaman dan maaf-maafan. Banyak orang yang tidak kenal peluk dia dan ucapkan selamat jadi mualaf. Aisyah menangis bahagia di tengah kerumunan. Habis sholat Id, Rizky ajak Aisyah ke rumahnya di pinggiran Madiun. Rumah sederhana, dinding bata, halaman kecil tapi bersih. Ibu Rizky sudah masak opor ayam, ketupat, dan rendang sejak subuh. Ayah Rizky, yang guru ngaji, sambut Aisyah dengan hangat. Mereka makan bersama di ruang tamu, ngobrol tentang perjalanan Aisyah masuk Islam. Ibu Rizky bilang Aisyah seperti anak sendiri sekarang. Rizky diam saja, tapi matanya senang sekali. Hari-hari setelah Lebaran terasa lebih santai. Aisyah dapat visa extension 2 bulan lagi dari imigrasi Surabaya. Rizky temani ke sana naik kereta. Dengan visa baru, Aisyah merasa Madiun benar-benar rumah keduanya. Dia sewa kamar di penginapan lebih lama, beli perabot kecil seperti rak buku dan lemari baju tambahan. Dia mulai kirim foto dan cerita ke keluarga di Rusia. Pakai email panjang, lampirkan foto dia pakai hijab di masjid, foto buka puasa bersama, foto sholat Id. Ibunya balas singkat dulu, cuma bilang selamat Lebaran dan hati-hati. Adik perempuannya, Olga, yang usia 20 tahun, balas lebih ramah. Tanya banyak tentang hijab dan makanan halal. Tapi ayahnya tidak balas sama sekali. Aisyah sedih sedikit. Tapi dia sudah siap tidak semua orang langsung terima. Satu sore, saat duduk di teras masjid habis asyar, Rizky akhirnya ungkapkan perasaan. Dia bilang sudah lama suka sama Aisyah. Sejak pertama lihat dia duduk sendirian di pojok tadarus. Dia mau serius, tapi ingin lewat jalur yang benar. Bicara ke orang tua dulu, lalu lamaran kalau Aisyah setuju. Aisyah kaget tapi bahagia. Dia bilang perlu waktu mikir. Tapi hatinya sudah condong ya. Mereka sepakat pacaran dengan cara Islami. Tidak berduaan. Selalu ada orang ketiga kalau ketemu. Dan tujuan nikah. Aisyah mulai belajar masak makanan Indonesia dari ibu-ibu masjid. Dia praktek bikin gudangan, pecel, dan sambal terasi di dapur penginapan. Bu Sari bantu ajari. Hasilnya kadang gosong tapi lama-lama enak. Rizky sering jadi tester pertama. Makan lahap meskipun pedas sekali buat lidah dia yang biasa makanan Rusia. Hidup Aisyah sekarang penuh. Pagi sholat dan baca Quran. Siang foto atau belajar. Sore pengajian atau jalan dengan Rizky. Malam ke masjid lagi. Dia merasa menemukan tujuan hidup yang dulu hilang. Depresi masa lalu seperti mimpi buruk yang jauh. Teman-teman baru di masjid jadi keluarga besar. Ada yang ajari bahasa Arab dasar, ada yang kasih baju bekas layak pakai, ada yang undang ke acara walimahan. Satu malam, saat duduk sendirian di kamar habis Isya, Aisyah buka email dari ibunya lagi. Kali ini lebih panjang. Ibunya bilang bangga Aisyah kelihatan bahagia di foto-foto, tapi tetap khawatir tentang agama baru. Ibunya sebut berita di TV Rusia yang bilang Islam agama teroris. Wanita dipaksa pakai hijab, tidak boleh bebas. Aisyah balas panjang, jelaskan bahwa hijab pilihan dia sendiri, bahwa di Madiun dia bebas kerja dan jalan-jalan, bahwa orang-orang di sini baik dan tidak ada kekerasan. Balasan ibunya datang 2 hari kemudian, lebih dingin. Ibunya bilang kalau Aisyah sudah gila ikut agama itu. Jangan harap dibantu lagi kalau pulang ke Rusia. Aisyah baca email itu sendirian. Air mata jatuh pelan. Dia cerita ke Rizky keesokan harinya. Rizky peluk dari jauh saja. Bilang sabar dan doakan ibunya supaya hati terbuka. Aisyah angguk. Tapi di dalam hati ada rasa takut kecil. Bagaimana kalau keluarganya benar-benar menjauh selamanya? Tapi kebahagiaan barunya lebih besar daripada ketakutan itu. Aisyah tetap lanjut hidup di Madiun. Pakai hijab setiap hari, sholat tepat waktu, dan rencanakan masa depan dengan Rizky. Dia merasa Allah sudah ganti apa yang hilang di masa lalu dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Madiun bukan lagi tempat liburan, tapi rumah yang hangat. Badai dari Rusia. Aisyah sudah hampir 5 bulan tinggal di Madiun. Visa kerjanya masih berlaku 6 bulan lagi, dan dia semakin betah. Pagi hari dia sholat di masjid kecil dekat penginapan. Lalu foto-foto untuk proyek buku yang sedang dia susun.
Siang sering ketemu Rizky di warung kopi. Ngobrol tentang rencana nikah yang mulai dibicarakan serius. Orang tua Rizky sudah setuju. Tinggal tunggu Aisyah siap secara mental dan finansial. Malam hari tetap ke masjid untuk pengajian atau baca Quran sendiri. Hidupnya terasa stabil dan penuh berkah. Tapi tiba-tiba semuanya berubah karena satu telepon malam hari. HP Aisyah berdering jam 2 pagi waktu Indonesia, yang berarti sore di Rusia. Nomor ibunya. Aisyah angkat cepat karena jarang sekali ibunya telepon malam begitu. Suara ibunya terdengar lemah dan panik. Dia bilang baru saja keluar dari rumah sakit setelah check up rutin. Dokter menemukan kanker paru stadium 3. Sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Ibunya butuh operasi besar dan kemoterapi secepatnya. Adiknya Olga sedang kuliah di ST Petersburg. Tidak bisa urus semuanya sendirian. Ibunya minta Aisyah pulang segera. Aisyah duduk di tempat tidur. Tangannya gemetar pegang HP. Dia tidak bisa bicara banyak malam itu. Cuma bilang akan cari tiket pesawat paling cepat. Habis telepon, dia nangis sendirian di kamar. Bu Sari yang terbangun karena suara, naik ke atas dan peluk Aisyah lama. Aisyah cerita semuanya. Bu Sari bilang harus pulang. Keluarga tetap keluarga meskipun beda keyakinan. Pagi harinya Aisyah langsung ke warnet dekat penginapan. Cari tiket pulang. Penerbangan termurah 2 hari lagi. Madiun Jakarta. Lalu Jakarta Dubai Moskow. Harganya mahal sekali untuk kantongnya. Tapi dia pakai tabungan fotografi yang selama ini dikumpul. Rizky temani ke Bandara Juanda naik travel. Di perjalanan mereka diam saja. Rizky pegang tangan Aisyah sebentar di mobil. Bilang dia akan tunggu berapapun lama. Aisyah angguk. Tapi hatinya berat sekali meninggalkan Madiun. Pesawat mendarat di Moskow akhir musim gugur. Udara dingin menusuk tulang. Salju tipis sudah mulai turun. Aisyah pakai mantel tebal yang dulu. Tapi hijab tetap dipakai meskipun di bawah mantel. Bandara ramai. Tapi dia merasa asing setelah lama di Indonesia yang hangat. Olga jemput di bandara. Peluk erat tapi matanya merah karena nangis. Mereka langsung ke rumah sakit tempat ibunya dirawat. Ibunya terbaring di kamar rawat inap biasa. Badannya kurus sekali dalam waktu singkat. Wajahnya pucat. Infus tertancap di tangan. Melihat Aisyah masuk pakai hijab, ibunya diam sebentar, lalu senyum lemah. Aisyah peluk ibunya hati-hati. Cium keningnya. Ibunya bilang terima kasih sudah pulang cepat. Malam itu Aisyah tidur di kursi lipat dekat tempat tidur ibunya. Pegang tangan ibunya sampai pagi. Hari-hari berikutnya sibuk sekali. Operasi dijadwalkan seminggu lagi. Aisyah urus dokumen asuransi, belanja keperluan rumah sakit, masak makanan lunak untuk ibunya. Olga bantu, tapi kuliahnya tetap jalan. Aisyah tetap sholat 5 waktu di sudut kamar rawat atau di koridor sepi. Dia pakai mukena lipat yang dibawa dari Indonesia. Beberapa pasien dan perawat melirik. Tapi tidak ada yang komentar buruk. Tapi perlahan sikap keluarga berubah. Ibunya yang awalnya senang Aisyah pulang, mulai kesal lihat hijab setiap hari. Saat Aisyah sholat di kamar, ibunya diam saja dulu. Tapi lama-lama bilang capek lihat baju aneh itu. Olga lebih keras. Dia bilang teman-temannya di kampus tanya kenapa kakaknya pakai jilbab seperti orang Timur Tengah. Olga malu cerita ke teman bahwa Aisyah masuk Islam. Mereka mulai bilang Aisyah sudah dicuci otak di Indonesia, bahwa agama baru itu membuat dia lupa keluarga. Aisyah coba jelaskan pelan-pelan. Dia cerita bagaimana Islam bikin dia tenang, bagaimana tadarus yang dulu ubah hidupnya. Tapi ibunya dan Olga tidak mau dengar. Ibunya bilang kalau Aisyah tetap pakai hijab, jangan harap dekat-dekat lagi waktu sakit. Aisyah tetap pakai hijab, tapi syaratnya dia lakukan lebih sembunyi, di toilet rumah sakit atau saat ibunya tidur. Operasi berjalan lancar, tapi pemulihan berat. Ibunya mulai kemoterapi, rambutnya rontok semua, badannya lemah sekali. Aisyah urus semuanya, masak sup hangat, bantu mandi, temani ke dokter. Tapi setiap hari ada komentar kecil yang menyakitkan. Ibunya bilang dulu Aisyah cantik berambut pirang, sekarang tertutup seperti nenek tua. Olga bilang pacar-pacar lama Aisyah di Moskow pasti ketawa kalau lihat sekarang. Aisyah diam saja,
Tapi hatinya perih. Di tengah semua itu, Rizky tetap hubungi setiap hari lewat video call malam waktu Indonesia. Mereka ngobrol sebentar karena mahal, tapi cukup untuk saling kuatkan. Rizky cerita masjid di Madiun tetap ramai. Orang-orang tanya kabar Aisyah terus. Dia bilang orang tuanya doakan ibu Aisyah cepat sembuh. Aisyah nangis setiap habis telepon. Rindu Madiun yang ramah dan hangat. Musim dingin semakin keras di Moskow. Salju tebal menutupi jalan. Suhu minus 20 derajat. Aisyah merasa dingin bukan cuma di badan, tapi juga di hati. Tidak ada suara adzan, tidak ada tadarus malam hari, tidak ada orang salam-salaman di jalan. Gereja Ortodoks terdekat memang ada nyanyian, tapi tidak sama. Dia sering duduk sendirian di apartemen kecil keluarga, baca Quran di HP dengan earphone supaya tidak ganggu ibunya. Kondisi ibunya memburuk cepat setelah kemo ketiga. Dokter bilang kankernya agresif. Mungkin hanya beberapa bulan lagi. Aisyah tambah intens urus ibunya. Bantu makan suap-suap, ganti baju, temani nangis malam-malam karena sakit. Tapi ibunya semakin menolak kehadiran Aisyah kalau lagi pakai hijab. Suatu hari ibunya marah besar. Suruh Aisyah lepas hijab kalau mau dekat. Aisyah tolak halus. Bilang ini bagian dari dirinya sekarang. Ibunya diam saja. Tapi sejak itu lebih sering diam dan menatap kosong. Olga ikut menjauh. Dia lebih sering keluar rumah. Bilang sibuk kuliah padahal sebenarnya menghindar. Teman-teman lama Aisyah yang dulu hubungi lagi setelah tahu dia pulang. Ajak ketemu. Tapi begitu lihat Aisyah pakai hijab, mereka canggung. Ada yang bilang lucu. Ada yang tanya apakah dipaksa pacar Indonesia. Aisyah coba jelaskan. Tapi mereka tidak paham. Pertemanan lama perlahan putus. Aisyah merasa tertekan berat. Dia tetap sholat tepat waktu, baca Quran setiap malam, zikir sebentar untuk tenangkan hati. Tapi kesepian semakin dalam. Tidak ada orang paham di sekitar. Video call dengan Rizky jadi penyelamat satu-satunya. Rizky bilang sabar, bahwa ujian ini pasti ada hikmahnya. Aisyah angguk, tapi kadang nangis sampai tertidur. Satu malam, setelah ibunya tidur karena obat penenang, Aisyah duduk di balkon kecil apartemen. Salju turun pelan, lampu kota kuning redup. Dia ingat malam pertama dengar tadarus di Madiun. Bagaimana suara itu tarik hatinya pelan-pelan. Sekarang dia rindu suara itu lebih dari apapun. Dia buka rekaman tadarus di HP, dengar pelan dengan volume kecil. Air mata jatuh lagi. Dia tahu harus kuat untuk ibunya. Tapi hatinya sudah retak di banyak tempat. Badai dari Rusia ini semakin kencang. Aisyah tidak tahu kapan bisa kembali ke Madiun. Apakah Rizky masih menunggu? Apakah keluarganya akan pernah terima dia apa adanya? Tapi imannya tetap dia pegang erat. Satu-satunya yang tidak goyah di tengah semua ini. Akhir yang pahit. Musim dingin di Moskow semakin menusuk. Salju tebal menutupi segala sesuatu di luar jendela apartemen kecil keluarga Aisyah. Ibunya semakin lemah setiap hari. Kemo terakhir membuat badannya tinggal kulit pembungkus tulang. Nafasnya pendek dan berat. Dokter sudah bilang tidak ada harapan lagi. Hanya tunggu waktu. Aisyah tetap di samping tempat tidur ibunya setiap saat. Ganti popok dewasa, suap makanan cair, bersihkan mulut yang sering berdarah. Olga jarang pulang. Lebih sering tidur di rumah teman dengan alasan kuliah padat. Satu malam, ibunya bangun sebentar dari tidur obat. Matanya terbuka lemah. Tangannya cari tangan Aisyah. Aisyah pegang erat. Duduk di kursi samping ranjang. Ibunya bisik pelan bahwa dia tahu waktunya sudah dekat. Dia minta maaf karena dulu sering marah tentang hijab dan agama baru Aisyah. Ibunya bilang dia cuma takut kehilangan anaknya. Aisyah nangis pelan. Bilang dia tetap cinta ibunya apapun yang terjadi. Ibunya senyum tipis. Lalu tertidur lagi. Itu kali terakhir ibunya bicara panjang. 2 hari kemudian, ibunya meninggal dunia di rumah sakit pagi-pagi. Aisyah ada di sana. Pegang tangan ibunya saat nafas terakhir berhenti. Dokter datang. Nyatakan waktu kematian. Olga datang terlambat. Nangis histeris di koridor. Aisyah diam saja. Hatinya kosong. Proses pemakaman diatur cepat karena musim dingin.
Makam keluarga di pemakaman ortodoks luar kota. Upacara dipimpin pendeta gereja lama. Hari pemakaman dingin sekali. Angin kencang bawa butiran salju kecil. Keluarga dan teman lama datang pakai mantel hitam tebal. Aisyah pakai gamis hitam panjang dan hijab hitam polos di bawah mantel. Saat upacara di gereja kecil dekat makam, Aisyah berdiri di belakang. Dia tidak ikut nyanyi lagu gereja atau tanda salib seperti yang lain. Dia diam saja, baca doa untuk ibunya dalam hati pakai bahasa Arab yang dia hafal. Doa untuk orang meninggal, minta ampun dosa dan tempatkan di surga. Saat tubuh ibunya diturunkan ke liang lahat, Aisyah maju pelan. Dia ingin tabur bunga dan baca doa Islam pelan di bibir. Tapi Olga langsung tarik tangannya keras. Bisik marah bahwa jangan bikin malu di depan semua orang. Beberapa saudara sepupu notis. Tatap Aisyah aneh. Habis upacara, saat orang-orang salam pelukan di bawah tenda kecil, Aisyah coba dekati Olga dan paman-paman untuk doa bersama. Tapi mereka mundur. Bilang ini upacara Kristen, tidak perlu doa aneh. Malam harinya di apartemen, suasana tegang sekali. Olga kumpul dengan beberapa saudara dekat untuk bagi warisan kecil. Apartemen, tabungan bank, perhiasan ibunya. Aisyah duduk di pojok, masih pakai hijab hitam. Saat giliran bicara warisan, Olga langsung bilang bahwa Aisyah tidak berhak atas apa-apa karena sudah bukan keluarga lagi. Dia bilang Aisyah sudah pilih agama lain, sudah tinggalkan ibunya waktu sakit dengan baju itu. Paman setuju, bilang lebih baik apartemen dijual dan uangnya buat Olga kuliah. Aisyah coba jelaskan bahwa dia pulang cepat, urus ibunya berbulan-bulan, tapi mereka tidak mau dengar. Olga marah besar, buka laci ibunya, keluarkan foto-foto lama Aisyah waktu kecil berambut pirang terbuka. Dia bilang itu Aisyah yang dulu, bukan yang sekarang. Akhirnya Olga suruh Aisyah keluar dari apartemen malam itu juga. Aisyah ambil tas kecilnya saja, tinggalkan barang-barang lain. Dia keluar ke salju tanpa tujuan, air mata beku di pipi. Malam itu Aisyah tidur di hotel murah dekat stasiun kereta. Dia hubungi Rizky lewat video call, cerita semuanya sambil nangis. Rizky dengar diam, lalu bilang cepat pulang ke Indonesia saja. Madiun masih rumahnya. Aisyah beli tiket pesawat 2 hari lagi, pakai sisa tabungan. Dia tidak kembali ke apartemen lagi, tidak pamit Olga atau siapapun. Keluarganya putus hubungan total sejak malam itu. Pesawat mendarat di Jakarta panas sekali. Aisyah transit semalam, lalu naik kereta ke Madiun keesokan paginya. Sepanjang perjalanan dia diam saja, tatap sawah hijau di luar jendela. Hatinya campur aduk. Sedih kehilangan ibu dan keluarga, tapi lega kembali ke tempat yang hangat. Stasiun Madiun ramai seperti dulu. Bu Sari jemput di depan stasiun. Peluk Aisyah erat begitu turun kereta. Bu Sari sudah tahu kabar dari Rizky, langsung ajak pulang ke penginapan. Tapi kejutan pahit menunggu. Malam pertama kembali, Rizky datang ke penginapan dengan wajah serius. Dia ajak Aisyah duduk di teras. Cerita pelan bahwa selama Aisyah di Rusia, orang tuanya sudah jodohkan dia dengan anak teman keluarga. Gadis lokal bernama Lina, keluarga baik, sudah kenal lama. Awalnya Rizky tolak, bilang tunggu Aisyah pulang. Tapi lama-lama orang tuanya tekan terus, bilang Aisyah terlalu lama di luar negeri, mungkin tidak kembali. Rizky akhirnya setuju tunangan bulan lalu. Aisyah dia mendengar, tidak nangis saat itu. Hatinya seperti mati rasa setelah terlalu banyak kehilangan. Rizky bilang maaf berkali-kali. Bilang dia tetap sayang tapi tidak bisa lawan orang tua. Mereka peluk sebentar seperti saudara. Lalu Rizky pulang. Sejak itu mereka tidak ketemu lagi. Hanya salam biasa kalau bertemu di masjid. Aisyah kembali ke rutinitas lama. Pagi sholat di masjid. Siang foto keliling kota. Malam duduk di pojok tadarus. Orang-orang di masjid sambut hangat, tanya kabar ibunya, doakan yang terbaik. Bu Sari kasih kamar lama gratis beberapa minggu sampai Aisyah kerja lagi. Aisyah lanjut proyek buku fotonya, tambah banyak foto tentang kesedihan dan kekuatan orang-orang di balik senyum. Tapi malam-malam sering berat. Aisyah duduk sendirian di kamar, ingat wajah ibunya waktu meninggal, ingat Olga yang marah,
Ingat rizki yang dulu janji tunggu. Dia nangis pelan di sajadah habis sholat malam. Tidak ada yang tahu, dia hapus air mata sendiri, lalu lanjut baca Quran sampai tenang. Satu malam, Aisyah kembali ke masjid besar tempat dulu pertama kali tadarus. Ramadan sudah lewat, tapi ada pengajian malam biasa. Dia duduk di pojok lama, sendirian seperti malam pertama. Suara bacaan Al-Quran mengalir pelan, irama yang sama yang dulu ubah hidupnya. Aisyah tutup mata, dengar lama sekali. Suara itu masih menenangkan, masih jadi penyelamat di tengah badai hidup. Hari-hari berlalu. Aisyah tetap tinggal di Madiun, kerja sebagai fotografer lepas untuk majalah lokal dan wisata. Buku fotonya akhirnya terbit kecil-kecilan. Judulnya, Suara di Malam Madiun. Isinya foto-foto masjid, tadarus, dan wajah-wajah orang biasa yang penuh iman. Buku itu laku sedang, cukup untuk hidup sederhana. Dia tidak nikah sampai beberapa tahun kemudian, tetap sendiri dengan iman yang semakin kuat. Teman-teman di masjid jadi keluarga baru, ajak ke acara walimah, pengajian, atau buka puasa kalau Ramadan tiba lagi. Aisyah sering jadi pembicara kecil untuk mualaf baru, cerita perjalanannya tanpa embel-embel, hanya fakta bahwa Islam datang lewat suara tadarus sederhana. Tapi di dalam hati, luka tetap ada. Kehilangan ibu tanpa pamit benar, kehilangan keluarga yang putus total, kehilangan rizki yang dulu jadi harapan besar. Aisyah sering duduk sendirian di teras penginapan malam hari, tatap masjid yang lampunya hijau. Dia nangis pelan mengenang semua yang hilang, tapi tetap syukur karena masih punya iman. Suara tadarus tetap terdengar setiap malam dari masjid dekat. Itu yang pertama kali tarik dia dari kegelapan. Dan itu juga yang tetap jadi penenang sampai akhir. Hidup Aisyah berlanjut pahit manis, tapi dia terima sebagai ujian dari Allah. Madiun tetap rumahnya, meskipun hatinya kini penuh bekas luka yang tidak pernah hilang sepenuhnya.